Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Arina dengan NIM 2111000703, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata kelas PIA. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasiruddin MSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi yang sudah kita pelajari dalam semester 2 ini. Materi yang pertama yaitu mengenai fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan atau pembelajaran ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Karena apa? Karena pendidikan di sini adalah suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi sebagai menumbuh kembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian, syarat terjadinya pendidikan di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Terjadi 3 syarat, yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama, kemudian sekolah menjadi lembaga pendidikan yang kedua, kemudian masyarakat menjadi lembaga pendidikan yang ketiga. Syarat yang pertama yaitu keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap komponen keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam agama Islam anak merupakan amanat dari Allah. Syarat yang kedua yaitu sekolah menjadi lembaga pendidikan yang kedua. Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting juga dalam jiwa anak, di samping peran orang tua yang berfungsi sebagai dalam pendidikan yang membentuk akhlak anak. Sekolah pun juga berfungsi sebagai pusat pendidikan formal atau legal untuk pembentukan karakter anak. Syarat yang ketiga yaitu masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang ketiga. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial dan jenis-jenis budayanya. Selanjutnya mengenai perkembangan pemikiran tokoh-tokoh besar pendidikan dunia yang banyak dibahas dalam beberapa literatur mengemukakan tentang periodisasi pendidikan dunia yang terdiri dari zaman realisme, zaman nasionalisme, zaman naturalisme, zaman developmentalisme, zaman nasionalisme, zaman liberalisme, positifisme, individualisme, dan zaman sosialisme. Pada zaman yang pertama yaitu zaman realisme, tokoh-tokoh pada zaman ini yaitu Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar itu tidak hanya dari penginderaan semata saja, tetapi juga dengan persepsi penginderaan. Zaman yang kedua yaitu zaman nasionalisme. Tokoh pada zaman ini yaitu John Locke. Pada aliran ini memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya.
Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Zaman selanjutnya yaitu zaman naturalisme. Zaman ini, tokohnya pada zaman ini yaitu Zizek Roussel. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar seperti korupsi dan gaya hidup yang dibuat-buat dan sebagainya. Aliran ini menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhannya dan dapat menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Zaman selanjutnya yaitu zaman developmentalisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa sehingga sering disebut sebagai gerakan psikologis dalam pendidikan. Tokohnya ialah Pestalozzi, Johann Friedrich Herbert Stanley Hall. Zaman selanjutnya yaitu zaman nasionalisme, dibentuk sebagai upaya membentuk patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Tokohnya adalah Lacatoalais, Vance, dan Jefferson. Kemudian zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat yang memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintah dipelopori oleh Adam Smith. Positivisme percaya kebenaran dan dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokohnya Auguste Comte. Kemudian zaman sosialisme. Aliran ini berpendapat bahwa masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Oleh karena itu, pendidikan harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial. Tokohnya adalah Paul Northrop, George Steiner, dan John Dewey. Kemudian bentuk-bentuk dan munculnya teori pendidikan. Pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan dari individu yang belajar dari lingkungan belajarnya. Kemudian pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan itu tertuju pada pencapaian hal-hal yang baik atau norma-norma yang baik. Kemudian pendidikan adalah suatu proses pencapaian pendidikan berupa serangkaian kegiatan bermulai dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Kemudian landasan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang berupa Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilakukan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai hak asasi manusia. Tak hanya itu, sistem pendidikan pemberdayaan dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik untuk meningkatkan kreativitas serta membangun niat. Yang kedua yaitu mengenai sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dan mengembangkan potensi di dirinya. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik itu memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Selanjutnya mengenai jenis pendidikan nasional itu ada 7, yaitu yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan keagamaan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan vokasi, yang kelima pendidikan kejuruan, yang keenam pendidikan khusus, yang ketujuh pendidikan profesi.
Jenis yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum ini pendidikan dasar menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini dari pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan keagamaan. Selanjutnya yaitu pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini seperti pendidikan tinggi dengan program sarjana ataupun prasarjana yang ditunjukkan menguasai disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini yaitu pendidikan tinggi ya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Yang kelima yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini yaitu pendidikan menengah untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Yang keenam yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan. Selanjutnya yang keenam yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. Yang ketujuh yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini yaitu pendidikan tinggi sesudah program sarjana untuk memperoleh profesi dengan keahlian khusus. Selanjutnya yaitu jenjang-jenjang pendidikan nasional. Itu ada 3 yaitu pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ini jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah, sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah atau MTS, sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan jurusan. Seperti madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas. Selanjutnya pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini yaitu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan diantaranya yaitu diploma dan sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Selanjutnya yaitu jalur-jalur pendidikan nasional. Itu ada 3 yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama pendidikan formal itu yaitu jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang dibatasi oleh terbatas antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Ini jalur pendidikan yang formal tetapi bisa diselenggarakan dengan terstruktur. Sebagian besar pendidikan non-formal berlangsung misalnya TPA di masjid. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal ini yaitu jalur pendidikan yang berlangsung dan dari lingkup keluarga atau lingkungan terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Fungsi sistem pendidikan nasional itu yang pertama dapat mengembangkan kemampuan dan yang kedua dapat membentuk karakter. Untuk mengembangkan kemampuan ini, sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Manusia yang mempunyai kemampuan menjadikan unggul di antara manusia lain ini berkat adanya kemampuan yang ditempa, baik manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup.
Fungsi yang kedua yaitu membentuk karakter. Sistem pendidikan memiliki fungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Materi yang ketiga yaitu mengenai alat pendidikan. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu alat untuk membantu terlaksananya suatu pendidikan untuk mencapai tujuannya, baik berupa benda maupun tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa alat pendidikan itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya, macam-macam alat pendidikan itu ada papan tulis, ada gambar atau ilustrasi, kemudian ada rekaman pendidikan, kemudian ada film, ada radio pendidikan, ada TV, ada buku pelajaran, dan ada peta. Alat pendidikan itu ada dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu terdapat bermacam-macam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Seperti menurut Suwarno, pendidikan menjadi beberapa segi, antara lain yang pertama alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif adalah alat yang bersifat suatu pencegahan. Alat preventif ini bertujuan untuk mencegah anak sebelum terjadinya sesuatu yang tidak baik, dan bertujuan untuk menjaga atau menghindari sesuatu yang mengganggu kelancaran proses pendidikan. Kemudian alat yang kedua yaitu alat pendidikan represif. Itu adalah alat pendidikan represif. Ini bertujuan untuk menyadarkan atau mengingat kembali anak-anak kepada hal-hal yang benar, yaitu baik dan teratur. Alat pendidikan ini dilakukan apabila terjadi suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Kemudian alat pendidikan yang bukan benda seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, hukuman, dan lain-lain. Kemudian fungsi alat pendidikan. Fungsi alat pendidikan itu dalam arti sempit adalah membantu perkembangan jasmani maupun rohani oleh peserta didik. Sedangkan secara fungsi pendidikan itu antara lain perkembangan pribadi, perkembangan warga negara, perkembangan kebudayaan, dan perkembangan bangsa. Beberapa manfaat pendidikan antara lain itu pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, kemudian bahan pengajaran akan lebih mudah dan jelas, kemudian metode pelajaran akan lebih bervariasi. Kemudian karakter alat pendidikan, yaitu perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan awal dalam proses pendidikan dengan manusia cenderung mempertahankan dan tidak merubah kebiasaan. Kemudian perbuatan atau tindakan itu dilakukan secara hati-hati. Perbuatan atau tindakan itu sebaiknya dilakukan tidak memaksa. Kemudian tindakan itu sebaiknya tidak berlebihan. Kemudian pendidikan lembaga sekolah, pendidikan lingkungan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan jembatan bagi anak-anak yang menghubungkan kehidupan keluarga dengan kehidupan masyarakat. Beberapa karakteristik pendidikan lingkungan sekolah yaitu pendidikan dilakukan secara khusus, kemudian usia anak didik di suatu jenjang relatif homogeni, kemudian waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikannya.
Kemudian materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat umum. Kemudian adanya penekanan tentang kualitas pendidikan. Kemudian pendidikan di lingkungan keluarga. Itu lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama kali bagi anak, karena dalam keluargalah anak pertama kali mendapat didikan atau bimbingan. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga ini yaitu pengalaman pertama. Pendidikan dalam keluarga ini merupakan pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. Kemudian menjamin kehidupan emosional anak. Karena apa? Melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional anak dapat dilatih sejak berada di pendidikan keluarga. Kemudian pendidikan keluarga ini dapat menanamkan dasar pendidikan moral. Karena apa? Dalam lingkungan kehidupan keluarga adalah penanaman utama dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dari sikap dan sifat orang tuanya. Kemudian ada pendidikan lingkungan masyarakat. Pendidikan lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan materi sebelumnya ya. Jadi ciri-ciri pendidikan lingkungan masyarakat itu antara lain pendidikan diselenggarakan di luar sekolah, kemudian peserta didik pada umumnya yang sudah tidak bersekolah, kemudian peserta didik perlu homogeni, kemudian pendidikan tidak mengenal jenjang, kemudian isi pendidikan bersifat praktis, kemudian keterampilan kerja sangat diterapkan. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan sepanjang hayat ini adalah pendidikan yang tidak berakhir sampai individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat lebih tinggi kebutuhannya pada saat ini karena manusia perlu menempatkan dirinya sendiri agar tetap hidup secara wajar di lingkungan masyarakat yang keadaannya selalu berubah. Pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar pendidikan, diantaranya menurut Delker tahun 1974 mengutarakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perilaku manusia yang secara wajar dan alami. Prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran seorang guru, pamong atau pendidik. Proses belajar ini yang tidak disadari oleh seorang atau kelompok bahwa dia atau mereka sedang terjun di dalamnya. Kemudian mengenai hakikat pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dan belajar sepanjang hayat didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui proses yang mendukung secara terus-menerus yang menstipulasinya dan memberdayakan individu agar memperoleh semua pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, dan pemahaman. Kemudian bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Proses pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.